Halo semuanya, pendakian di Gunung Merbabu kali ini saya dan 3 teman saya membawa sedikit perlengkapan makanan untuk nanti kebutuhan di atas. Kami melakukan pendakian dari base camp Merbabu via Tekelan pukul 9 pagi. Trek pertama dari base camp Merbabu via Tekelan, kami disuguhi dengan beberapa bangunan rumah warga. Setelah itu kami disuguhi dengan beberapa ladang-ladang warga dan kami melewati sebuah balai warga atau entah itu sekolah anak-anak. Tak berselang lama kita terus menanjak, sesekali kita berpapasan dengan warga dan kita saling bertegur sapa. Warga-warga di sekitar basecamp pun sangat ramah. Kami terus melanjutkan pendakian dengan kontur trek masih jalan beton. Tak berselang lama, kami pun disuguhi pemandangan yang cukup cantik dengan beberapa kicauan burung yang berlalu lalang di sekitar ladang warga. Kami pun terus berjalan. Sesampainya di pintu rimba, kami disuguhi dengan trek tanah padat, tetapi sudah dibikin seperti tangga oleh beberapa warga basecamp sekitar. Jadi perjalanan kami cukup enak. Setelah kurang lebih 30 menitan kami berjalan, kami pun istirahat sebentar. Halo Bang Roma, ini sedang bersama Bang Roma ya guys ya. HM00 jalur menerjal penuki tajam. HM00 HM01 kesan-kesan membawa Dirgen Mas Dirgen ngantuk ya. Masuk. Akhirnya setelah 30 menit kita istirahat, kita sampai di pos 1 dengan ketinggian 1922 mdpl yang bernama pos pending. Di pos pending atau pos 1 ini terdapat sebuah warung yang cukup besar di mana kita bisa membeli teh hangat dan gorengan. Setelah kita istirahat beberapa menit, kita pun lanjut melakukan pendakian ke pos 2, yaitu pos Pereng Putih dengan ketinggian 2200 mdpl. Kita melewati sebuah lembah dan di sepanjang perjalanan kita akan menjumpai beberapa quotes yang dibikin oleh orang-orang basecamp untuk memberikan semangat mendaki para pendaki. Tidak berselang lama setelah melewati jalan dengan pemandangan lembah Gunung Merbabu, kami pun melewati sungai kecil yang di situ aliran airnya tidak begitu deras. Untuk selanjutnya kami pun masuk ke gerbang Cendani dengan trek yang disuguhi yaitu masih berupa tanah padat dengan kanan kirinya tanah berlumut. Bagaimana cara boker di gunung? Nggak boleh bang, abu bang. Nanti dimarahin. Sama ya? Dimarahin sama ya. Tidak boleh. Udah boleh? Tidak boleh. Oh, oke, siap. Jalur masih. Alhamdulillah dapat bonus. Oke? Alhamdulillah. Setelah kita beristirahat sejenak dan mendengarkan tadi sedikit quotes teman saya, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Di HM13 ini, trek masih disuguhi dengan trek menanjak berbatu, tapi sedikit berair. Di situ, kami pun berhati-hati agar tidak terpeleset. Kami pun terus berjalan dan menikmati sedikit kicauan burung yang berada di sekitar trek pendakian. Yo.
Yaitulah tadi sedikit kegoblokan teman saya untuk memberikan sedikit hiburan dan semangat agar kami tidak kelihatan sangat lelah saat melakukan pendakian Gunung Merbabu. Setelah itu kami pun melanjutkan pendakian ke pos 2 dengan kontur tanah berbatu dan sedikit berair dan ditutupi oleh rimbunya dedaunan. Akhirnya pukul 11.30 kami pun sampai di pos 2. Pos 2 Bang Roa. Yo, lepas karir dulu lah. Tarik nafas Di pos 2 tadi terdapat shelter besar di mana para pendaki bisa beristirahat sembari menikmati pemandangan lembah Gunung Merbabu yang sangat cantik dan sedikit diselimuti oleh kabut. Setelah 30 menit kami beristirahat di pos 2 dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 3, yaitu pos Gumuk Mentul. Trek masih menanjak dengan kontur tanah padat dan kami pun tidak berselang lama melewati pohon kembar. Dua pohon yang saling berjejeran di mana seperti masuk ke pintu gerbang dunia lain. Tidak berselang lama kami pun akhirnya sampai di Sabarna 1 dan Sabarna 2 dengan pemandangan sabana Gunung Merbabu yang sangat indah. Tidak berselang lama kita pun akhirnya sampai di pos 3 yaitu pos Gumuk Mentul. Pos 3. Ketinggian berapa ini? 2000. Seperti ini pemandangannya. Pemandangan di pos 3 pun yaitu pemandangan sabana Gunung Merbabu yang sangat indah. Di pos 3 pun kita bisa mendirikan tenda. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di pos 4 dengan pemandangan yang sangat indah. Di pos 4 ini kita juga bisa mendirikan tenda. Dan di pos 4 ini terdapat salah satu burung yang sangat jinak. Mungkin burung ini adalah penunggu pos 4. Dia sangat jinak kepada para pendaki yang mendirikan tenda di sekitaran pos 4. Setelah melewati pos 4, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos pemancar yaitu pos terakhir untuk kita bisa mendirikan tenda dengan pemandangan sabana yang sangat indah. Kami pun melewati salah satu batu besar yaitu batu gubuk dan batu tersebut kata warga sekitar sakral. Sesampainya di pos 4 kami pun beres-beres dan segera mendirikan tenda karena hujan dan badai sudah mulai turun dengan sangat deras. Setelah beberapa jam hujan dan badai menerjang kami disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah, yaitu sunset yang sangat indah di pos pemancar. Kami pun segera membuat kopi dan kami pun beristirahat sembari menikmati sunset yang sangat indah ini. Tidak lupa kami pun berbincang-bincang dengan salah satu kelompok yang berasal dari Bandung. Dan kelompok tersebut mengajak kami untuk bergabung ke pendakian kali ini. Orang-orang tersebut sangat kompak, serta orang-orang tersebut sangatlah ramah dan sedikit lucu. Kami pun merasa senang mendapatkan teman baru di pendakian kali ini. Pendakian kali ini pun sangat ramai dengan bertambahnya kelompok dari Bandung dan teman-teman saya ini. Saya pun masih takjub dengan sunset yang diberikan oleh Gunung Merbabu ini. Saya dan teman-teman dari Bandung serta teman-teman saya mengobrol satu sama lain dan sedikit beristirahat dan menghangatkan badan dengan segelas kopi hangat. Malam pun tiba.
Saya dan teman-teman saya serta kelompok dari Bandung pun segera bergegas masuki tenda dan membuat makan malam. Setelah itu kami pun tertidur pulas untuk akhirnya nanti kita memiliki rencana submit yaitu pukul 4 pagi. Kami pun sedikit kecewa karena rencana kami berantakan dikarenakan tadi malam hingga pagi hari badai dan hujan masih sangat besar dan kami pun akhirnya sepakat untuk menerjang badai pukul setengah 6 pagi jika badai tidak kunjung reda. Setengah 6 pagi akhirnya kita pun submit ke puncak Merbabu dengan disuguhi pemandangan yaitu berkabut dan badai. Kontur trek untuk submit kali ini yaitu tanah berbatu dan batu wadas. Dikarenakan jalur yang kita lewati yaitu jalur yang bersebelahan dengan kawah dari Gunung Merbabu. Jadi ketika kami semua submit, kami juga sedikit mencium bau-bau belerang dari sekitar Gunung Merbabu. Trek pun terus menanjak dan kita diharuskan untuk melewati atau memanjat batu-batu besar tersebut. Setelah melewati badai. Setelah badai berkurang, akhirnya kita pun sedikit bisa menikmati pemandangan. Kami pun terus mendaki ke puncak Merbabu dengan kontur trek menanjak tanah dan berbatu. Tidak berselang lama trek semakin ekstrim, yaitu kami diharuskan melewati tebing dan memanjat ke atas. Para pendaki sering menyebut jalur ini yaitu jembatan setan. Trek ini hanya memiliki pengaman yaitu seutas tali baja di mana bisa digunakan oleh para pendaki berpegangan tangan dan memanjat tebing sebelum sampai ke puncak tertinggi dari Gunung Merbabu. Di situ kami pun terus memanjat dengan disertai badai yang sangat besar dan sedikit gerimis dan hawa dingin. Setelah kami melewati jembatan setan kurang lebih 15 menitan akhirnya kami sampai ke puncak Gunung Merbabu yaitu puncak Genteng Songo dan 10 menit dari puncak Genteng Songo akhirnya kami pun sampai ke puncak tertinggi yaitu puncak Triangulasi. Di puncak Gunung Merbabu badai masih sangat besar disertai hujan yang cukup deras. Di situ pun beberapa teman kami nyaris saja terkena penyakit kedinginan yaitu hipotermia. Di puncak Merbabu pun kami pun tidak lama-lama. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan turun dikarenakan cuaca di puncak Gunung Merbabu semakin tidak kondusif. Dan demi kesehatan teman-teman saya. Siang hari akhirnya kami pun sampai ke pos pemancar di mana kami mendirikan tenda. Di pos pemancar tersebut kami pun akhirnya disuguhi dengan pemandangan yang sangat bagus. Gunung Merbabu sudah mulai terbuka, badai mulai berhenti dan kami pun bisa melihat hamparan lautan awan yang sangat tebal dan beberapa gunung seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Setelah menikmati pemandangan sangat indah di pos pemancar, kami pun segera beres-beres membereskan tenda. Selanjutnya melakukan perjalanan turun ke base camp agar nantinya kita tidak terlalu malam sampai di base camp. Ya, sekian pengalaman saya mendaki di Gunung Merbabu ini. Mungkin video vlog saya sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya.